overclock otomatis gitu. Caranya ya gampang aja. Kita tinggal masuk di BIOS dan melakukan PBO enable. Lalu tekan F10 dan enter. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan prosesor AMD terbaru lagi. Jadi tepat 7 Juli 2020 ini tepat 1 tahun ketika 7 Juli 2019 tahun lalu AMD merilis prosesor Ryzen 3000 series yang terkenal dengan IPC-nya atau instruksi per clock-nya yang sangat mengagumkan berkat arsitektur Gen 2-nya itu, serta konfigurasi pada prosesor yang menyentuh 12 core, yakni dari keluarga 7 nanometernya ini. Wis, jadi mantap ya. Dan kabar baiknya juga tetap masih menggunakan konfigurasi atau soket AM4. Jadi AMD memang ya menepati janjinya sampai 2020 ini bakalan terus menggunakan AM4. Nah, sekarang hadir 3000 series XT. Jadi tahun 2020 ini dikeluarkan semua prosesornya yang support AM4. Mungkin 2021 ada AM4 Plus atau AM5 gitu kan? Ya siapa tahu juga gitu. Jadi kali ini AMD tuh merilis 3 jajaran prosesornya di 3000 series XT. Yang pertama ada Ryzen 5 3600 XT, lalu Ryzen 7 3800 XT, dan yang terakhir Ryzen 9 3900 XT. Nah, kebetulan yang saya pegang di sini ini adalah Ryzen 5 3600 XT. Jadi penasaran ya, tapi ketika saya lihat di websitenya, si Ryzen 5 3600 ini atau jajaran XT ini bakalan bisa meningkat antara 100 sampai 200 MHz lebih tinggi dibandingkan seri X yang sebelumnya. Saya juga jadi penasaran apakah memang seperti itu atau bisa lebih tinggi lagi. Biasanya sih AMD suka ngasih yang lebih-lebih gitu. Oke, sekarang kita sekilas review aja bagaimana performa si Ryzen 5 3600 XT ini. Let's go! Sebelumnya, Ryzen 5 3600X punya speed up to boost 4,4 GHz. Namun itu juga agak sulit untuk berjalan di speed itu. Hanya mampu berjalan di 4,3 GHz all-core dengan voltase 1,4 volt. Nah, pertanyaannya, apakah series 3600 XT ini bisa menjalankan stabil di 4,5 GHz-nya pada voltase 1,35 volt? Kita akan coba sekarang. Pertama, kita lihat dulu spek awal dari Ryzen 5 3600 XT ini. Punya speed 3,8 up to 4,5 GHz dengan total cache 32 MB. Masih sama-sama punya 6 core 12 thread dengan arsitektur 7 nanometer, TDP defaultnya di 95 watt. Di sini saya akan menggunakan motherboard Asus B550M plus Wi-Fi dengan memori RAM Epacer Knox 2x8 GB yang di overclock ke 3600 MHz. Dan power supply-nya dari Deepcool DQ850M P2L80 Plus Gold dengan menggunakan I/O 240 mm. Nah, kalau kalian pusing dengan cara overclock, AMD udah ada fitur PBO yang intinya overclock otomatis gitu. Caranya ya gampang aja. Kita tinggal masuk di BIOS dan melakukan PBO enable. Lalu tekan F10 dan enter. Oke, di sini saya akan coba dalam pengujian default, PBO, dan overclock ke 4,5 dan 4,6 GHz untuk si Ryzen 5 3600 XT-nya. Pengujian pertama di Cinebench R15. Ryzen 5 3600 XT punya single core 205 CB, unggul tipis dengan 3600X. Begitu juga dengan skor multinya. Berbeda setelah di overclock ke 4,5 GHz si Ryzen 3600 XT, skor CB-nya cukup terpaut jauh, sekitar 42. Lalu di Cinebench R20, Ryzen 5 3600 XT terasa jauh memimpin dibandingkan series 3600X pada skor singlenya, terpaut antara 20, lalu untuk skor multinya terpaut berkisar 300-an CB. Di sini kebetulan saya punya data Core i5 10400F. Tentunya kalau misalkan lihat dari skor ini cukup perbedaannya jauh. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana ketika bermain game. Lanjut lagi pengujian 3D Mark Fire Strike.
Di sini saya coba Ryzen 5 3600 XT ke 4,6 GHz. All-core ya, masih bisa menyelesaikan 3D Mark Fire Strike ini dengan skor cukup tinggi 22.291. Namun harus dibayar dengan suhu yang cukup panas, bisa menyentuh 81,5 derajat Celcius. Dengan skor ini, Ryzen 5 3600X saat overclock ke 4,3 GHz cukup jauh tertinggal skornya, 20.741 saja, namun dengan suhu tetap adem. Begitu juga dengan hasil 3D Mark Time Spy, skor Ryzen 5 3600X di 4,6 GHz memang besar, 7.902. Namun, lagi-lagi harus dibayar dengan suhu yang cukup panas, bisa mencapai 91,25 derajat Celcius. Jelas, ini tidak bagus untuk dipakai harian, tapi kita coba nanti saat main game seperti apa ya di overclock 4,6 GHz ini. Lalu untuk watt CPU saat full load masing-masing prosesor ini memang terlihat lebih tinggi i5 9600K, hampir menyentuh 119 watt. Memang karena ini saat di overclock ke 5 GHz. Namun Ryzen 5 3600 XT juga saat di overclock ke 4,5 GHz bisa menyentuh 95 watt. Barusan kalian udah lihat performa setiap prosesor. Sekarang perbandingan dari segi harganya. Menurut kalian, prosesor mana yang paling worth it? Kasih jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, saya coba di game PUBG Steam, resolusi 1080p settingan ultra. Ryzen 5 3600 XT saat di overclock ke 4,5 GHz, semua core-nya berjalan normal. FPS juga yang didapat rata-rata di 96 FPS. Ketika dicoba jalankan PBO yang rata-rata FPS-nya hampir mirip lah, berada di 94 FPS. Saat dijalankan PBO, ada beberapa core yang bisa menyentuh 4,525 GHz. Cukup fantastis jika seperti ini ya. Kita tidak perlu repot harus overclock, tinggal jalankan saja PBO. Kelihatannya udah mantap ya. Saya penasaran jika dinaikkan ke 4,6 GHz all-core seperti apa. Ternyata game berjalan normal, saya mungkin kira-kira main sekitar 1 jam PUBG di mode training ini. FPS-nya bisa naik menjadi rata-rata 101 FPS. Namun suhu saja yang bisa menyentuh 79 derajat Celcius. Cukup panas untuk ukuran saat main game dengan menggunakan IO 240 mm. Lalu di game Battlefield 5, saya coba jalankan PBO dan ada core yang berjalan di 4,5 GHz. Namun suhu cukup tinggi juga, bisa menyentuh 82 derajat Celcius saat ada core menyentuh 4,525 GHz. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Jika saya coba overclock ke 4,6 GHz all-core, FPS-nya hanya sedikit kenaikannya. Tetapi suhu saja nih yang semakin panas, bisa menyentuh 91 derajat Celcius. Ini tidak baik untuk dipakai harian dengan suhu seperti ini. Jadi untuk amannya kita bisa melakukan overclock harian di 4,5 GHz all-core dengan voltase 1,35 volt. Atau jalankan saja PBO dari settingan BIOS. Jika dalam pengujian ini menggunakan Kestrel 240 mm, suhu masih terjaga untuk menjalankan PBO ataupun OC ke 4,5 GHz dipakai harian. Suhu saat pengujian juga masih di bawah 79 derajat Celcius. Ini artinya masih aman. Tapi jika kalian menggunakan stok cooler, mungkin bisa di overclock di 4,3 GHz untuk dipakai harian, pasti aman. Untuk harganya, kalian bisa menebus Ryzen 5 3600 XT 7 Juli 2020 senilai 3.899.000. Tapi ada kabar gembira nih, setiap pembelian unit Ryzen 3000 series tertentu yang ada di layar ini akan mendapatkan bundling game Assassin's Creed Valhalla. Cara klaimnya seperti apa? Nah, kalian simak aja di layar ini untuk mendapatkan klaimnya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang si Ryzen 3600 XT ini? Apakah peningkatannya cukup drastis dari seri X yang dulu? Kalau misalkan yang saya pegang ini, mungkin performanya cukup sedikit meningkat. Kalau kalian masih menggunakan memori DDR3, motherboardnya masih DDR3, otomatis prosesornya juga yang dulu kan. Terus mau upgrade nih, ya cocok sekali untuk jadikan pilihan si 3000
XT ini. Tapi kalau misalkan nih kalian masih menggunakan 2600, apalagi 3600, ya menurut saya jangan dulu upgrade ke series XT ini karena performanya juga masih 11-12 lah, masih sama gitu. 3600 XT ini mungkin lebih cocok disandingkan dengan 1660 Super atau RTX 2060 Super atau RTX 2060. Kalau misalkan dari Radeonnya bisa 5600 XT atau juga bisa 5700 XT juga masih oke-oke juga gitu. Nah, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.